Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Buntut kesongongan si Wawan yang datang menggeruduk membubarkan orang lain sedang beribadah di gereja di Lampung sana ya. 1 bulan ke belakang itu masih rame sampai sekarang. Apalagi kemarin ketika si Wawan di penjara gara-gara kesongongannya itu. Nah, beberapa hari ke belakang itu Egy Sujana datang ke sana. Langsung kemudian ngancam-ngancam. Nih harus dibebaskan nih si Wawan. Kalau enggak bakal ada gerakan massa segala macam gitu loh ya. Dan sekarang mulai ada berita tersebar. Di Lampung sana mau ada gerakan umat Islam katanya ya. Untuk menuntut supaya Wawan dibebaskan. Tapi ada kata kunci nanti ya. Kita baca beritanya. Siapa koordinatornya? Ada kata kunci. Nanti umat Islam. Oke, umat Islam ya. Kita baca beritanya. Luar biasa ya. Makanya jangan songong. Ini kan efek dari kelakuan si Wawan nih. Jadi mereka ada dalil kesempatan untuk turun ke jalan. Hobi banget turun ke jalan ya. Kita baca beritanya. Tuntut pembebasan Ketua RT Wawan Kurniawan. Ormas Islam Lampung akan gelar aksi ke Kejati dan Polda pada hari Selasa tanggal 28 nanti ya. 2 hari ke depan. Sejumlah organisasi massa Ormas Islam yang tergabung dalam Lampung bergerak merencanakan aksi tuntutan pembebasan Ketua RT Wawan Kurniawan ke Kejaksaan Tinggi dan Polda Lampung pada hari Selasa. Insya Allah Selasa 28 Maret 2023 akan ada aksi akbar menyikapi penahanan Wawan Kurniawan, Ketua RT yang membubarkan kegiatan tak berizin, kata Gunawan kepada Hello Indonesia Lampung. Ada kalimat-kalimat aksi akbar. Nah, paham kan dengan kalimat-kalimat itu? Ijtima' ulama, aksi akbar. Nah, biasanya kalimat-kalimat itu lahir dari siapa? Coba teruskan nih. Gunawan juga memposting video poster rencana aksi ke sejumlah grup WhatsApp. Lampung Bergerak merupakan gabungan dari berbagai ormas Islam termasuk Forum Suara Masyarakat Lampung PSML. Polda Lampung menahan Wawan, Ketua RT 12 Kelurahan Rajabada Lama, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung karena menghentikan kegiatan jamaat gereja Kristen Kemah Daud karena belum ada izin. Oke. Menurut Gunawan yang baru saja terpilih sebagai tokoh nasional versi Harun Channel. Satu kali lagi. Menurut Gunawan yang baru saja terpilih sebagai tokoh nasional versi Refli Harun Channel. Itu lagi ya. Umat Islam ternyata umat Penangkapan Wawan tersebut terburu-buru, apalagi mereka sudah damai, katanya kepada Hello Indonesia. Wawan, menurut dia, memiliki kewenangan sebagai RT, aparat terdepan, melakukan tindakan penghentian kegiatan yang tidak ada izin, yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau amuk masyarakat sekitarnya. Ini berarti Lampung luar biasa ya. Jiwa-jiwa masyarakatnya kalau memang seperti apa yang diberitakan ini, melihat orang yang berbeda yang beribadah itu luar biasa. Ngeri. Tidak memahami fakta keragaman, kebinekaan, kepancasilaan. Kan ada amukan massa. Lampung. Kegiatan tanpa izin. Kita ada jujur-jujuran aja lah. Saya juga umat Islam. Rumah-rumah di Islam itu bahkan sering dijadikan tempat ibadah. Tahlilan, segala macam. Kita kan sering mengadakan di rumah, bukan hanya di masjid. Artinya kita fair loh di dalam hal ini. Harus fair dong. Karena melihat kita kebangsaan.
bukan egosentris, bukan. Melihat kebangsaan ini. Bahwa mereka juga sama-sama anak bangsa yang dilindungi haknya. Hak beribadah otomatis include dengan hak mendirikan tempat ibadah. Hak beribadah dimanapun. Mestinya karena Islam pun, orang Islam pun bahkan sholat di rumah itu biasa. Gitu loh, nggak perlu izin kan. Kan nggak perlu izin kan. Rumah dijadikan tempat sholat kan nggak perlu izin. Dan ngapain izin ibadah kok? Ibadah itu nggak mengganggu siapapun kok. Fokus kepada internal. Orang itu, jamaat itu, agama itu mestinya nggak boleh rusuh. Nggak boleh kemudian apa gitu loh, ngapain? Terganggu ngapain? Ngamuk ngapain? Emang ini negara milik nenek moyang lu? Ya. Pahami fakta keberagaman ini, kebinekaan ini agar kita punya sikap yang bijaksana melihat perbedaan. Kalau nggak mau mulai melihat fakta perbedaan di Indonesia, cari pulau terpencil hidup Anda sendiri. Biar Anda tenang dengan pemahaman Anda. Yang nggak boleh ada perbedaan di sekitar Anda. Bukan di Indonesia. Indonesia ini tempat ragam agama budaya yang hadir di sini. Maka perbedaan itu biasa kita jumpai dan mestinya sikap kita juga biasa melihat perbedaan itu. Gitu loh. Susah banget ya kita dewasa di dalam beragama dan bernegara. Salahnya si Wawan itu kan datang menggeruduk. Kan itu salahnya. Itu aja. Kalau menanyakan izin segala macam tanpa divideokan, tanpa kemudian menggeruduk segala macam, saya kira nggak bakalan jadi persoalan. Itu wajar, bahkan kewajiban sebagai seorang ketua RT menanyakan. Bahkan kalau misal belum dapat izin, dibantu izinnya, bukan malah dibubarkan, bukan malah kemudian melahirkan ketegangan. Kalau mau tabayun, kalau mau berbicara, nanyakan surat izin, jangan di momen ketika sedang beribadah, dan jangan sambil teriak-teriak kayak gitu mau membubarkan. Ngapain? Anda kalau sedang sholat, lalu kemudian ada orang lain yang mau membubarkan Anda, mau bagaimana sikap Anda coba? Sama aja kan sedang beribadah. Fair di dalam hal ini, kita harus fair. Karena melihatnya sekali lagi Indonesia. Melihat Indonesia. Ragam suku, agama, dan budaya. Pahami fakta ini. Kalau tidak memahami fakta ini, maka repot gitu. Kita menjadi orang Indonesia itu repot. Selalu bakal hadir ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan gitu loh. Kasihan Anda tersiksa dengan pikiran picik Anda sendiri. Kasihan. Saya kasihan kepada Anda yang punya pikiran melihat orang lain yang berbeda itu menyiksa Anda gitu loh. Padahal biasa-biasa aja dan dibolehkan secara aturan agama dan negara. Ngelakum dinukum waliyadin kon boleh. Biasa aja gitu loh. Kalem aja. Santai. Santai bos. Santai bos. Santai. Pihak jemaat juga sudah beberapa kali berjanji tidak mengulangi kegiatan keagamaan sebelum mengantongi izin dari tahun 2016. Namun faktanya, ya Allah susah banget ya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Lampung mengatakan penahanan Wawan setelah penyelidikan dan penyidikan telah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pandra, ada unsur sebab akibat yang tidak bisa dilepaskan sejak sebelum hingga terjadi peristiwa. Perbuatan tersangka yang masuk begitu saja juga tidak bisa dibenarkan katanya. Oke, iya, orang sedang beribadah loh. Sedang menyembah Tuhannya menurut mereka. Pahami dong fakta ini, pahami dong. Gimana sih? Nggak dewasa-dewasa gitu. Penyidik Polda Lampung sendiri menetapkan Wawan sebagai tersangka setelah pemeriksaan 15 saksi. Beberapa saksi yang telah dimintai keterangan merupakan ahli agama dan ahli hukum pidana. Oke, intinya itu ya. Intinya mereka, kita sebut aja ya, kelompok EPI paling oke ya. Kelompok PA 212 itu akan demo besar-besaran di Lampung. Menuntut pembebasan si Wawan. Stop kriminalisasi umat Islam katanya. Wawan itu orang Islam, ya. Tapi perilakunya sangat tidak Islami. Mohon maaf. Gak ada dia pakai cara
etika Islam di dalam menyelesaikan persoalan. Kalau si Egy kemarin berargumentasi bahwa dia punya kewajiban untuk menanyakan, apakah seperti itu cara bertanyanya? Bukan seperti itu cara nanya yang baik dan benar. Ya, jadi udah jelas sekarang. Intinya keleman umat Islam Lampung itu ya mereka nggak jauh beda ya. Seperti itu. Kalau saya sih biar jadi pelajaran dan agar tidak semena-mena lagi ada orang yang so di Indonesia itu. Melihat orang lain yang berbeda tiba-tiba emosi. Padahal tidak menyalahi apapun gitu loh. Saya yakin si Wawan karena punya doktrin yang keliru aja. Bukan karena izin-izin tuh. Karena kalau persoalan izin itu nggak mungkin seperti itu brutalnya si Wawan. Nggak mungkin, itu brutal namanya. Itu didorong karena ada landasan ideologi yang dia pegang. Lalu dia menggunakan jabatan RT-nya untuk datang. Padahal melanggar. Padahal nggak boleh seperti itu caranya datang Anda. Apalagi orang lain sedang khusyuk beribadah lagi. Kan gila. Sama sekali tidak beretika, berwibawa, tidak beradab. Itu namanya ya. Kita lihat besok tanggal 28. Keseruannya di Lampung. Resep-resep demo orang-orang itu susah kita mencernanya, apalagi sekarang bulan puasa loh. Kasihan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.